Ketika inspirasi terbuyarkan oleh objek sebuah pandangan, tatkala nafas mulai tersengal oleh aroma yang menyesakkan dada, itulah gambaran jika sampah selalu menjadi masalah dalam kehidupan manusia. Apabila tidak teratasi dengan baik, masalah persampahan dapat mengancam ketentraman hidup kita. Bau tak sedap, pemandangan yang kotor, merusak keindahan lingkungan hingga banjir adalah efek negatif yang ditimbulkan oleh persoalan sampah. Di sisi lain, sampah dapat berdampak positif dan bernilai jika ditangani dengan baik. Melalui alternatif pengolahan sampah, salah satu pemerhati lingkungan, Andi Baso Ahmad, berhasil mengubah beberapa limbah menjadi sesuatu yang bernilai. Seperti limbah botol menjadi hiasan cantik, limbah karung goni menjadi ornamen dinding beraksen mewah, dan berbagai limbah lainnya menjadi sebuah hiasan yang bernilai seni tinggi. Di tempat yang tidak begitu luas inilah Andi Baso mengolah hasil limbah menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual. Dirinya memberi nama galerinya dengan nama Baso Craft. Beberapa limbah disulap oleh Andi Baso menjadi lampu hias yang berseni. Sebagian lagi menjadi properti interior yang menarik, serta beberapa aksesoris partisi yang sangat kreatif. Tidak jarang properti aksesoris Baso Craft diminati oleh tempat-tempat nongkrong menengah ke atas, seperti kafe-kafe yang berkelas, termasuk beberapa hotel-hotel, membeli hasil kreasinya dan menempatkan hasil limbah olahan ini sebagai salah satu ornamen di tempat mereka. Bahkan salah satu negara luar pernah memesan beberapa handicraft buatannya. Awalnya berdirinya Baso Craft itu saya cuma mencoba-coba. Tadinya saya tinggal di Tarakan, Kalimantan. Usaha saya di sana di Tarakan mengalami kejatuhan lah akibat konflik antar etnis. Kemudian saya hijrah lagi kembali ke kampung halaman, yaitu di Makassar. Saya bingung mau kerja apa. Di balik kebingungan saya untuk mencari kegiatan, ya saya mencoba-coba membuat satu buah lampion dulu. Lampion itu saya buat 4 biji dengan modal 50.000. Saya sudah bisa membuat 4 biji lampion. Kemudian saya gantung di depan rumah, saya kasih lampu. Tetangga pada lihat, jadi dari mereka melihat bahwa lampu itu bagus sekali Pak, beli di mana? Saya jelaskan bahwa itu buatan saya. Tadinya saya tidak percaya kalau bisa akan seperti ini nantinya. Dari tetangga ke tetangga ada yang pesan, kemudian saya membuat beberapa mulai dari 10. Habis 10, 20, sampai seterusnya berjalan, sering waktu bisa memproduksi yang lain-lain. Kebetulan juga saya tinggal di daerah Borong itu, di sekeliling saya itu mungkin kebanyakan pemulung ya. Jadi rata-rata itu pemuda, saya perdayakan mereka dengan cara menyuruh mencari barang yang saya perlukan dengan harga tinggi. Jadi mereka semangat karena barang-barang yang saya produksi di sini rata-rata tidak bisa dipakai lagi. Contoh botol-botol minuman dari hotel, semua jenis botol saya bisa pergunakan kembali, kecuali botol plastik. Kalau untuk hasil produksi, untuk Sulawesi Selatan sih sudah pada tahu. Provinsi lain ada juga konsumen saya dari Bandung yang pernah memesan. Selain itu ada juga salah satu negara ya seperti dari Malaysia pernah memesan ke saya. Sifat sosial Andi Baso Ahmad tercermin dari niatnya yang ingin berbagi terhadap orang-orang yang mengenalnya. Andi Baso mengatakan bahwa dirinya tidak bisa memberi materi secara real. Namun, yang dapat dilakukannya adalah membagi apa yang diketahuinya kepada siapa saja yang ingin belajar tentang pembuatan pengolahan limbah ini. Menurutnya, itu lebih berguna dibanding materi. Semakin banyak yang mengolah limbah ini, semakin besar pula sumber daya untuk mengatasi masalah sampah yang ada saat ini. Kalau untuk pelatihan, kemarin Hari Anti Narkotik Internasional di Jakarta, sempat saya memberi pembelajaran sekaligus praktek tentang kewirausahaan sosial dalam memperdayakan para pengguna narkoba.
yang terletak di Rumah Damping Bulu Rokeng, kemudian di BNNP Provinsi. Kemudian selain warga kita masyarakat Makassar, saya juga pernah melakukan pelatihan kepada para pencari suaka. Ada dari berbagai negara yang terkena konflik di negaranya. Saya memberi pelatihan kepada mereka, pelatihan kepada para imigran tersebut. Sama seperti kaleng ini sangat bagus sekali untuk didaur kembali dan hasilnya bisa seperti ini. Hanya memanfaatkan karung goni. Karung goni pun itu kayaknya limbah juga. Ini sendok-sendok plastik, ya, kancing-kancing, kemudian kabel seperti ini. Bagus sekali warnanya. Ya, jadi botolnya kayak tiren. Ya, ini fosil-fosil kayu. Ini batang-batang kayu ini banyak sekali di pinggir-pinggir jalan. Ya, bekas-bekas pohon rebah atau apa, akar-akar pohon. Orang sudah bisa buat seperti ini. Ini lampion besar. Kadang kalau yang ukuran seperti ini, pemesannya itu dari hotel-hotel. Ini limbah paralon. Ini saya buat menjadi lampu hias seperti ini. Ini saya karton dus untuk wadah cantik, tempat perhiasan. Seperti ini. Kemudian Harganya berapa ini? Ini kadang saya bandrol dengan harga 50.000. Ini salah satu botol minuman. Semuanya dari barang-barang yang tidak terpakai, kancing baju, kemudian biji-bijian, batu-batu, kain-kain kebaya, renda, percakain. Hanya memanfaatkan karung goni. Karung goni pun itu kayaknya limbah juga, karung goni. Kemudian diberi variasi kancing bekas juga, dan hasilnya seperti ini. Ini bisa menjadi tempat-tempat bunga. Ini saya kombinasikan dengan sedikit variasi batu koral, dan ini limbah kayu yang seperti ini saya pergunakan, dan hasilnya dari botol yang tidak bermanfaat. Ini akan menjadi sampah saja kalau tidak dipergunakan. Semoga apa yang dilakukan oleh Andi Baso ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua.